Silakan Bang. Halo pemirsa RCTI, saya dengan Robin Elishama. Sekarang saya sedang berada di lokasi dan saya akan sharing sedikit apa sih yang bisa saya lakukan di saat bulan puasa dan pas lagi di lokasi syuting. Biasa apa yang saya dapetin? Kalau bulan Ramadan kayak gini nih jam-jamnya. Yang itu nggak boleh disebutin ya. Yang tadi nggak boleh disebutin ya. Apa sih? Uno aja bro. Uno ya. Ya biasanya sih suka main kartu Uno gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, paling kalau emang udah kelewat lemah gitu bagaimana tidur biasanya sambil ngetik gitu kan. Terus sama saya lagi kebetulan lagi baca ada satu buku judulnya Law of Attraction, tapi base-nya tuh base dari Quran gitu. Quranic Law of Attraction. Ada yang di bawah Bang? Ada sih yang di bawah. Boleh dikasih. Boleh. Nah, ini bukunya. Ya, yang mengarang nih Rusdin S. Rauf gitu. Jadi buku ini sangat simpel isinya dan apa ya, benar-benar bisa merubah persepsi saya dalam sudut pandang kehidupan sehari-hari gitu dalam waktu yang sangat instan gitu loh. Baru baca berapa halaman itu udah bisa langsung dapet gitu di saya ya gitu. Tapi semua orang pasti beda-beda gitu. Jadi buku ini sangat membantu saya untuk bisa apa ya, memutuskan segala sesuatu itu dengan secara positif. Apa yang awalnya membuat buku ini menarik dari Mas Ruben sendiri? Sebenarnya saya sempat dengar yang versi awalnya itu judulnya cuman Law of Attraction aja. Law of Attraction itu yang ngarang orang yang author itu orang Amerika. Saya lupa namanya siapa gitu. Tapi buku itu pernah saya baca, pernah saya dengar, belum saya baca. Tapi tiba-tiba istri saya bilang soal Law of Attraction itu, tapi justru yang base dari Quran gitu. Jadi yang nulis ini si Rusdin ini dia awalnya baca buku Law of Attraction yang versi Amerika itu, yang versi bahasa Inggris. Dan dia sangat tertarik dan dia itu membuat dia menjadi kok setelah baca buku Law of Attraction kenapa saya jadi pengen baca Quran ya gitu. Sampai akhirnya dia baca Quran lagi. Dia buat versi ini Law of Attraction berdasarkan Al-Quran. Jadi semua yang ditulis sama orang itu semuanya ada di dalam Al-Quran sebenarnya gitu. Jadi apa kalimat-kalimat atau arti yang ada di Al-Quran ya kurang lebih diterjemahkan dalam buku ini. Dia paling cuma ngambil sedikit aja. Tapi dia buku ini makanya sangat simple, gampang buat kita nih mengerti gitu. Membuat kita lebih gampang untuk mengerti, nggak terlalu ribet, nggak apa gitu. Dan dia ngambil ngambil surat-surat dari surah-surah dari orang itu sedikit aja gitu. Jadi dia menjelaskan itu secara keseharian, hidup keseharian gitu. Ini berarti sudah berapa lama nih Mas baca buku ini? Sudah sampai Ini udah hampir 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu karena memang saya bacanya pelan-pelan karena take apa segala macam, karena saya kadang-kadang kayak kok lupa nih sebelumnya, balik lagi sedikit berapa ngulang lagi ya, agak lama nih, padahal cuma segini doang. Tapi saya pengen bener-bener mendalami banget itu, pengen ngertiin banget itu, jadi nggak cuma mau asal baca aja. Terakhir berarti di bab apa gitu? Nih terakhir di bab cara kita merespon Al-Quran ya, cara kita merespon Al-Quran. Jadi si penulisnya ini, dia dengan menulis buku ini itu sengaja mengajak kita untuk yuk yang udah lama nggak baca Al-Quran mulai lagi, mulai lagi gitu. Nggak usah baca ininya lah, tulisan Arabnya, baca aja bahasa Latin ya Pak, translationnya gitu, translate-nya Biar gitu. lebih bisa gampang buat diaplikasi ke kehidupan sehari-hari gitu. Betul gitu, karena dia juga mengajak ya, kita juga semua tahu gitu sebenarnya masalah apapun yang kita hadapin sebenarnya jawabannya itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran gitu. Ya banyak orang yang kayak masalah saya kok seperti ini, apa ya kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu, saya butuh petunjuk nih gitu. Kadang-kadang kan suka tuh banyak tuh yang kayak
buka random gitu, Al-Quran dibuka random, tiba-tiba Baca itu. ternyata benar gitu jawabannya gitu loh. Jadi itu memang udah banyak yang terjadi gitu. Karena memang ini memang bukan nggak sengaja dipersiapkan untuk bulan Ramadan ini atau Enggak, jadi istri saya. Sebenarnya istri saya yang beli, tapi karena dia pernah mendengar saya ngomong soal law of attraction buku itu cuma belum sempat beli. Tiba-tiba dia nemuin, dia beliin. Dia pikir emang jalanin nih, emang lewat istri saya. Dia beli, dia belum baca, aku baca duluan sayang gitu. Baca. bulan Ramadan lagi. Iya, dan ini akhirnya saya baca duluan ya. Ya, akhirnya saya baca nih. Sampai sekarang belum kelar-kelar. udah belum. Udah 3 minggu berapa? Dikit lagi nih, dikit lagi. Mungkin selain baca buku apalagi sih mas yang biasa dilakuin di lokasi syuting sambil nunggu tag gitu? Sambil nunggu take. Biasanya sih ngobrol sama sutradara ya, Bang Rudi Arianto gitu. Kayak ya keluhan-keluhan, keluh kesah, terus kayak berdiskusi, brainstorming gitu kayak untuk story forwardnya. Terus kalau misalkan kayak ya banyak ngobrol mengenai judul CTK juga lah gitu. Pengen yang terbaik kira-kira gimana ya gitu. Terus ya dan kadang-kadang ngobrol bola juga sama Bang Rudi ya, pokoknya apa aja lah saya ngobrol sama Bang Rudi tuh biasanya, sama Megan juga ngobrol bola tuh nyambung semua. Kalau anak-anak di sini semua pemain-pemainnya, krunya semua kalau ngomongin bola nyambung deh. Iya, pada suka sport. Makanya kita juga 2 minggu terakhir itu pokoknya 2 minggu terakhir sebelum masuk bulan puasa, kita tiap hari Minggu itu bikin rutin main mini soccer. Pemain, kru sampai dari divisi orang-orang kantor pun ada yang ikutan. Jadi bener-bener kita daripada cuman syuting terus gitu ya kan, badan kaku apa segala macem, olahraga yuk gitu. Setiap minggu. 2 minggu terakhir rutin. Pas masuk bulan puasa kita stop dulu. Nah tapi masuk di sini kan ada nggak sih kesulitan dalam syuting buat di bulan puasa kayak gini? Semuanya saya bisa nahan kecuali emosi. Masih ada aja yang bikin emosi gitu. Tapi ya mungkin itu emang cobaan saya kali gitu. Tapi dari awal saya udah tahu nih, ini kalau makan, minum, rokok, apa segala macem semua gitu gampang lah gitu nahannya atau segala macem gitu. Emosi doang nih kayaknya bakalan berat nih. Biasa apa yang Pemicunya. Macem ada aja gitu loh. Ada aja yang bikin kayak emosi gitu. contohnya mungkin salah satunya? Ya masalah kecil lah, mungkin kayak masalah yang misalkan udah ada jadwal untuk pengembalian kayak sama salah satu perusahaan gitu apa segala macam gitu, tiba-tiba kita udah melakukan sesuai prosedur dan ngikutin, tapi dari pihak mereka malah nggak kooperatif gitu, nggak kooperatif dan dihubungin susah mereka juga itu. Hal-hal kayak begitu aja gitu. Itu mungkin bikin emosi gitu. Coba telepon ke customer service-nya sampai 5 kali lagi ngejelasin permasalahannya, udah sampai mau kelar, tunggu jawaban dari mereka, tiba-tiba mati. Coba lagi, mati lagi. Ini apa nih, sengaja atau gimana nih tiap lagi, sampai akhirnya udahlah gitu. Akhirnya saya email gitu. Kayak begitu. Nah, sebenarnya hal-hal kecil sih, hal-hal kecil juga banyak gitu. Buat ngeredain emosi tersebut Ya istighfar aja sih gitu. Cuma kadang-kadang suka ya udah keceplosan juga gitu. Tapi maafin saya ya Allah, saya masih mau niat puasa gitu aja dah. Pokoknya itu udah antara saya sama Allah lah, udah gitu aja. tapi Mas Rudi sendiri kalau misalnya lagi mungkin selain baca buku kadang suka baca Quran mungkin atau apa gitu? Belum, tapi saya lagi pengen mulai lagi nih gitu, pengen mulai lagi. Cuman baca translation ya, bukan bahasa baca Quran ya. Nah, Lebih gampang untuk memaknai. iya, karena saya juga jujur kemarin nih baru mulai pengen ini lagi inget Al-Quran lagi gitu, huruf Al-Quran. Ini metode senyum belajar Al-Quran. Ini dari almarhum Haji Buya Musnar Minangkabau. Dia
dia punya metode tuh untuk kita bisa nginget lagi huruf-huruf Al-Quran tuh sangat mudah gitu. Dia jadi ada metodenya gitu loh. Jadi kalau seperti ini dia bilang tuh pola bebas gitu. Jadi pola bebas dengan titik satu di bawah apa gitu. Ba gitu. Jadi polanya dia itu seperti mengajarkan untuk anak kecil. Nah, pola ngajarin anak kecil itu kan sebenarnya paling gampang ya. Paling gampang di ini. Nah, itu dia terapkan juga ke orang dewasa gitu. Jadi waktu itu saya, istri saya, sama anak saya gitu ya, masih kecil-kecil, ya udah belajar bareng tuh. Jadi nah, tapi caranya beliau udah meninggal. Jadi dia punya ada ininya lah, penerusnya gitu. Penerusnya dia ajarin ya, jadi ya saya merasa kayak anak kecil lagi gitu. Cuman ternyata emang lebih mudah gitu ditangkapnya gitu. Berarti itu pada pendampingan yang banyak untuk memahami buku yang ini. Ya, jadi ini dia punya bukunya juga supaya kita juga bisa ingat kalau lupa-lupa dikit. Oh iya, ini kalau ini alif, kalau ini apa gitu. Sama tanda bacanya gitu. Iya. Mas Ubed ini memang suka baca buku atau mempelajari? Saya itu sebenarnya orang yang paling jarang baca buku gitu. Saya lebih suka nonton dokumenter apa mendengar. Saya lebih suka mendengar. Visual dan mendengar gitu. Kalau baca itu benar-benar sesuatu yang memang menarik buat saya. Baru saya baca. Jadi kedua buku ini menarik buat Mas Ubed ya? Kalau ya ini buku lah. Kalau ini sebenarnya kayak buku pelajaran kalau ini. Ini buku pelajaran. Tapi kalau ini saya sangat tertarik gitu. Kebetulan ada yang bahasa Indonesianya, makanya saya kayak kalau bahasa Inggris kan kadang-kadang aduh pasti lama nih, ini apa ya gitu, artinya apa gitu. Tapi dengan yang ada ini langsung saya bilang, saya mau baca. Gitu. Ya udah nih, udah hampir sebulan nih belum kelar-kelar nih. Apa nih Mas yang paling diingat dari buku ini nih buat Mas Ubed sendiri? Mungkin. Nomor satu paling gampang. Kalau diri kita dari kita bangun tidur kita udah menyetel diri kita itu positif. Alam semesta itu akan membawa semua yang sefrekuensi sama kita. Kita positif, kita udah punya pemikiran baik. Semuanya pokoknya yang jelek-jelek dijauhkan. Secara nggak langsung, cara kita nggak sadarin, semua yang baik-baik dan sefrekuensi sama kita akan didekatkan ke kita. Gitu. Let's say, lo bangun tidur nih, wah, gua hari ini pokoknya akan banyak ngeliput nih, gitu. Gue akan bisa ngeliput paling nggak 5 orang. Lo yakinin ke diri lo, gitu. Gue bisa nih. Tapi dengan cara yang baik, gitu. Jangan yang memaksa atau gimana. Pokoknya gue bisa. Gue akan bikin gue sekarang puasa. Gue akan niat. Gue mau capek, gue mau aus, mau lapar. Gue akan tetap melakukannya dengan senang hati, gitu. Secara nggak langsung nanti dengan lo udah membuat diri lo seperti itu, vibe yang lo bikin itu akan menarik orang-orang yang sefrekuensi sama lo, mendekat dengan lo gitu. Dari sendiri, harus dari diri sendiri. Kalau lo positif, semua hal-hal yang positif akan mendekat ke lo. Kalau lo udah negatif, hal-hal yang akan negatif yang akan mendekat ke lo gitu. Ini yang diajarin. Iya, law of attraction gitu. Secara nggak langsung, bisa cepet, bisa enggak gitu. Tapi secara langsung semua harus bermula dari diri lo sendiri. Kalau lo bangun-bangun udah gitu ada diri apaan sih sepatu gua nih. Udah. Lo keluar rumah yang akan lo hadepin akan banyak hal seperti yang lo mulai dari awal hari Malah jadi banyak masalah. seperti itu. Mas boleh membaca sedikit aja gitu Mas Taufik aja. Boleh? Wah, Okay. Apakah law of attraction? Hukum ketertarikan itu. Mungkin sebagian Anda merasa kecewa dengan penghasilan sekarang ini. Padahal Anda sudah banting tulang mengejar rezeki. Akan tetapi sampai saat ini Anda tak kunjung mendapatkan kesuksesan. Anda merasa kecewa. Setiap hari Anda meratapi apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda mengejar uang. Tapi uang justru tak mau mendekat kepada Anda. Kalaupun Anda mendapatkan uang rasanya selalu gak cukup. Anda pun gak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan saat ini. Apa nih sebenarnya? Setiap pagi Anda bangun dengan penuh rasa kecewa. Dalam pikiran Anda terekam bahwa Anda gak mungkin menjadi kaya. Karena memang setiap hari Anda selalu mengalami hal yang sama. Rezeki susah banget didapetin.
Pikiran-pikiran seperti itu kerap mengawali kehidupan Anda. Setelah bergulat dengan kepikiran tersebut, Anda juga nggak mendapatkan uang alias tetap berpenghasilan pas-pasan. Nah, semua itu harus dimulai dengan, ini mau terus dibaca nih. Nah, ya. Oke, sekarang intinya, jadi apa sesungguhnya hukum ketertarikan itu? Segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Itulah definisi hukum ketertarikan. Seperti yang dituliskan dengan jenius oleh Michael J. Lozier. Nah, itu yang dari Amerika. Michael J. Lozier, dia tahun 2007. Dia bikin bukunya judulnya Law of Attraction. Kalau buku ini tahun berapa? Ini 2000. Ini baru kok, nggak lama. 2023. Oh, 2007. 2023. Baru. Maksudnya Oke, semua pemirsa RCTI, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit cerita dan sharing saya soal kegiatan saya dan apa sih yang bisa saya lakukan di saat saya di lokasi dan terutama di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih banyak. Audio Jungle.